Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Kembali lagi di acara Know Your Company atau KYC dengan saya Meda dari Mandiri Sekuritas. Nah, kebetulan nih kita berturut-turut seperti yang kemarin, sekarang ini juga KYC-nya itu KYC yang spesial karena yang kita bawa ini bukanlah perusahaan yang udah melantai di bursa, tapi ini OTW nih, ini lagi persiapan untuk masuk menjadi salah satu yang listed company. Nah, apa sih perusahaan yang kita bawa hari ini? Kita ngebawa PT Avia Avian, atau biasa mungkin lebih dikenal dengan Avian. Ini mungkin teman-teman yang suka dekor rumah, sekarang lagi WFH, sibuk bener-benerin rumah, ngecat-ngecat, pasti pernah denger deh nih Avian. Nah, ini juga merupakan sektor yang mungkin fresh banget ya, di mata teman-teman pertama kali kayaknya kita ngebawa perusahaan cat gitu. Ini sebenarnya kayak gimana? Nah, pasti penasaran kan teman-teman dengan apa sih sebenarnya yang ada di Avian ini. Sebenarnya kalau mau tahu ya teman-teman, industri cat rumah itu sendiri pertumbuhannya itu memang lumayan pesat. Itu kalau kita bandingin dengan GDP mungkin sekitar 1,5 sampai 2 kali dari GDP. Dan ditambah lagi sektor atau industri cat rumah atau cat ya, cat di Indonesia itu juga lumayan unik, di mana ada siklus lebaran yang itu mungkin nggak ada di tempat-tempat lain. Jadi kalau siklus lebaran tuh demand di saat lebarannya itu lebih tinggi dibandingin yang biasanya. Nah, selain itu, di Indonesia kan juga pulaunya ada banyak banget ya, di mana infrastrukturnya mungkin masih belum benar-benar terdevelop dengan baik. Jadi itu juga merupakan sesuatu karakteristik unik yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir itu yang menarik lagi adalah ternyata banyak orang yang ngecat itu lebih untuk ngecat ulang, bukan untuk rumah baru. Nah, kalau penasaran, pengen tahu sebenarnya gimana sih dengan cat, industri cat, dan apa sih gimana perannya Avian di sini, sekarang kita sudah ada Pak Ruslan sebagai Vice President Director dari Avian. Selamat sore Pak Ruslan. Selamat sore semua. Sore Pak, alhamdulillah terima kasih banyak ya Pak sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol dengan Sobat Mapan ya Pak. Ya, terima kasih juga atas permintaannya untuk hadir. Ya Pak, mungkin ini teman-teman Sobat Mapan kan mungkin tak kenal sama kata sayang ya Pak, jadi mungkin aku sedikit memperkenalkan nih Pak Ruslan ke teman-teman sekalian. Jadi Pak Ruslan ini seperti yang tadi udah aku bilang ya teman-teman, merupakan Vice President Director dari Avian dan itu sudah sejak tahun 2016. Tapi jangan kaget, jangan khawatir juga, bukan anak baru kemarin sore nih. Sebenarnya Pak Ruslan sendiri itu sudah menjabat sebelumnya menjadi dari Direktur Marketing sejak tahun 2000. Baru dia menjadi Vice President Director sejak tahun 2016. Nah, Pak Ruslan sendiri ini merupakan lulusan sarjana kimia serta sarjana teknik kimia dari University of Southern California, Amerika Serikat, dan meraih gelar Master Teknik Kimia dari Cornell University di Amerika Serikat juga. Jadi nggak kacang-kacang ya Pak, ini udah jelas ya, edukasinya juga udah bawa namanya nggak aneh-aneh gitu ya Pak ya. Ya. Nah, mungkin teman-teman udah pada penasaran banget nih Pak, sebenarnya Avian tuh perusahaan kayak gimana sih Pak? Mungkin bisa nih Pak Bapak jelasin Avian tuh perusahaan kayak apa sih? Kayak tadi juga saya sempat lihat di slide ada Avian Brands at a Glance ya Pak ya. Jadi Avian Brands ini adalah perusahaan nomor 1 di industri cat, terutama di segmen dekoratif. Jadi perusahaan ini saat ini memiliki market share 20%. Dan sebenarnya saya ini generasi ketiga di perusahaan ini. Jadi yang mulai perusahaan ini adalah kakek saya di tahun 1978. Dan uniknya lagi, waktu dia memulai, dia itu usianya 50 tahun. Loh. Jadi dia bukan memulai dari usia muda, gitu. Dia dimulai perusahaan ini di umur 50 tahun. Jadi ya jangan ada istilah kalau orang, wah umur sudah banyak lalu terlambat untuk memulai sesuatu. Ya buktinya kakek saya mulai perusahaan ini saat dia usianya di 50 tahun. Gitu. Lalu diterusin oleh ayah saya dan paman saya, dan sekarang di generasi ketiga ada saya dan sepupu saya. Gitu. Jadi kita saat ini ada 4 orang dari anggota keluarga yang turut bergabung dan mengembangkan perusahaan ini. Wah, ini sebenarnya kisah inspiratif juga ya Pak, dimulainya di umur segitu ya Pak? Betul. Tumben sekali, maksudnya orang bisa sukses ketika udah kayak gitu ya Pak, itu butuh benar-benar integritas dan gigihan gitu Pak. Iya, betul. Jadi kakek saya itu seumur hidupnya itu kan bekerja keras terus kan. Jadi dia sendiri sebelum memulai perusahaan ini dia itu juga toko bangunan. Oh gitu. Jadi waktu itu dia memang punya toko bangunan di Malang. Jadi kita ini aslinya dari Malang. Saya lahir di Malang. Jadi papa saya lahir di Malang gitu. Jadi kita semua dari sana. Lalu mulailah perusahaan ini di tahun 78 gitu.
Jadi memang waktu itu dia background-nya memang toko bangunan. Jadi dia itu punya keahlian, itu pinter itu ngoplos warna. Jadi kalau mau mencampur warna, itu zaman dulu itu kan nggak gampang tuh. Nah, kakek saya itu matanya itu cukup jeli gitu. Jadi dia kalau mau nyampur-nyampur warna, jadi misalnya ada mobil atau sepeda motor yang butuh di touch up bagian tertentu, nah dia bisa dikasih contoh, dia bisa nyocokin warnanya gitu. Jadi tokonya laris karena banyak orang yang mau touch up itu karena waktu itu kan nggak banyak pilihan gitu. Jadi dia ya kesempatan punya kemampuan yang unik di sana sehingga ya akhirnya ya evolusi natural lah memulai perusahaan ini gitu di tahun Dan itu 78. juga pengalamannya pengalaman langsung ya Pak. Ini bukan orang yang Betul, kayak ngawang-ngawang mau bikin perusahaan apa ya. Ini dia benar-benar udah mendalami gitu di awalnya gitu. Baru betul. dia Di tahu. toko bangunan cukup lama dia. Nah terus sekarang gimana tuh Pak? Kan sekarang Avian udah gede nih Pak. Kira-kira secara brief gimana tuh Pak? Sampai sekarang tuh Avian tuh market share juga udah top ya Pak sekarang ya di Indonesia ya? Ya, jadi kita ini terus terang berevolusi cukup banyak ya. Kalau ditarik mundur dari perjalanan perusahaan di tahun 78, lalu kita melalui krisis moneter dan sampai hari ini. Jadi pada saat krisis moneter itu saya waktu itu kebetulan baru lulus. Jadi waktu itu ayah saya minta saya tentunya langsung setelah lulus ikut bergabung di perusahaan. Nah, waktu itu saya pernah tanya ke ayah saya, "Pak, perusahaan kita ini kalau dibandingin dengan pabrik-pabrik cat yang lain itu kira-kira ranking berapa?" gitu. Wah, yang mikir kira-kira dia bilang mungkin top 25. Jadi saya nggak bisa lupa gitu. Karena waktu itu dia menjawab top 25 gitu kan. Ya kalau ngomong top 25 ya kira-kira 25 gitu lah ya. Bukan 24 gitu ya. Kalau 24 harusnya top 24 gitu ya. Jadi waktu itu mikir 25, wah saya waktu itu mulai mikir, saya bilang waduh, kapan ya kita bisa naik ranking terus, kapan kita ini bisa semakin gede. Tapi ternyata ya singkat cerita sekarang ini kita udah menduduki posisi nomor 1 di 20% market share. Tapi market share 20% kan masih belum gede banget ya, belum dominan. Jadi kita sih masih punya ambisi untuk terus mengembangkan bisnis kita. Tapi yang memang membuat kita Avian Brands unik itu adalah dari sisi penetrasi ya, karena kita ini memiliki jaringan distribusi yang paling luas di Indonesia. Saat ini jaringan distribusi sendiri kita itu ada di 96 lokasi, sesuai dengan prospektus di 96 lokasi per Mei 2021 tahun ini. Nah, tentunya ini merupakan perjalanan yang kita lalui, pengembangan bisnis yang kita lalui, terutama semenjak saya bergabung di tahun 2000. Jadi jaringan distribusi ini kita bentuk terus, dari asalnya cuma 2, bertambah terus sampai jadi 96. Jadi saat ini kita ini memiliki pelanggan toko bangunan yang memang paling terluas di Indonesia dengan lebih dari 52.000 toko bahan bangunan yang kita suplai dengan produk-produk kita saat ini. Dan itu semua berangkat dari awalnya cuma nomor 25 gitu ya Pak ya? Betul. Jadi waktu 25 itu kurang lebih saya pernah tanya, customer kita waktu itu di tahun 97-an itu sekitar 5.000 sampai 6.000 customer. Wah, Jadi dari 5.000 6.000, ya? iya, jadi 5.000 6.000 pelanggan ya sekarang jadi 52.000 lebih itu. Wah, pertumbuhannya pesat banget ya Pak, dan bahkan itu melewati krisis keuangan ya Pak? Ya, betul. Jadi memang kita cukup beruntung ya di waktu krisis keuangan itu kita bisa melalui istilahnya krisis yang terjadi itu dengan baik. Jadi waktu itu tentunya dari generasi kakek saya dan ada ayah saya maupun paman saya, mereka bertiga ini bisa bersama-sama memikirkan untuk perusahaan ini gimana majunya. Dan singkat cerita kita melalui krisis moneter itu dengan baik. Jadi waktu itu ayah saya yang memang di bagian penjualan itu menimbulkan ide di mana kita bisa terus survive, bahkan melakukan pengambilan market share yang cukup banyak pada saat krisis moneter tersebut. Tapi kita nggak nyangka, menurut seumur hidup saya, itu saya pikir krisis moneter itu paling berat gitu tantangannya. Walah, ternyata muncul COVID. Kalau saya ngelihat COVID itu, saya ini kan suka nonton film. Kayak kita ini, dunia ini lagi di dalam film gitu. Bedanya, tapi film itu 2 jam selesai. Kalau ini sudah 2 tahun belum selesai gitu loh. Jadi, benar, ya kan kalau diserang virus gitu, lalu sedunia harus gimana beradaptasi. Nah, ya inilah persis. Jadi kalau di film di fast forward ya Pak, dicepetin sejam kelar gitu ya Pak. Nah, itu betul. Ini 2 tahun belum selesai nih masalahnya. Jadi itu. Tapi kita juga cukup bisa melalui tantangan COVID ini dengan cukup baik sehingga profit kita maupun omset kita juga tahun lalu masih bisa positif gitu. Oke Pak, tadi mungkin kita sedikit mundur dulu Pak sebelum kita mulai banyak bahas keuangan dan sebagainya. Tadi kita juga sempat bilang bahwa market share juga naik ya Pak, jadi bahkan ada beberapa nomor 1. Tapi ternyata
cat itu sendiri ada beberapa segmen ya Pak ya. Kalau saya tahu mungkin ada yang dibilang ada yang cat tembok gitu ya Pak. Kalau yang orang mungkin tahu ada yang juga mungkin catnya waterproof gitu ya Pak ya. Sama ada yang cat kayu besi ya Pak kalau saya nggak salah. Mungkin itu 3 segmen utama gitu ya Pak ya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak perbedaannya dan posisi Avian di 3 segmen itu seperti apa Pak? Ya, jadi kita ini dari pertama pabrik ini berdiri, itu kita ini mulainya itu di segmen cat kayu besi. Jadi makanya produk kita sendiri yang market leader di segmen ini, mereknya juga sama dengan nama perusahaan. Jadi namanya juga Avian gitu. Makanya Avian cat kayu dan besi. Makanya ini produk yang kita sudah sangat dominan. Jadi menurut biro survei yang kita pakai, Frost & Sullivan, menurut dia itu market share kita di segmen ini itu di sekitar 42%. Nah, jadi memang ini segmen yang paling banyak dipakai di rumah untuk ngecat apa aja, contohnya daun jendela, jendela sendiri, daun pintu, lalu banyak lagi lah permukaan besi, misalnya pagar dan lain-lainnya. Nah itu bagian dari rumah ya. Tapi di luar itu Indonesia ini kan punya banyak nelayan ya, karena kan kita ini kan pulaunya 17.000. Jadi kapal-kapal nelayan itu kan kombinasi antara permukaan kayu maupun besi. Nah itu banyak pakai cat kita juga gitu untuk dipakai di permukaan kapal. Jadi cat kayu besi kita ini selain untuk rumah, kebutuhan untuk nelayan juga banyak untuk kapal-kapal yang mereka pakai gitu. Nah, berikutnya yang kita juga market leader itu di segmen pelapis anti bocor atau tadi yang disebutin dengan waterproofing gitu. Nah, jadi waterproofing ini atau pelapis anti bocor ini di Indonesia sih belum lama ya. Jadi sebenarnya Indonesia sendiri mulai cukup mengerti atau mungkin membutuhkan segmen ini itu mungkin baru 15-an tahun terakhir gitu. Sebelumnya sudah ada, tapi banyak yang nggak paham gitu. Nah, tapi dengan berjalannya waktu, popularitas dari produk waterproofing ini semakin terkenal. Jadi merek kita dengan merek No Drop itu saat ini menduduki posisi nomor 1 di waterproofing. Jadi produk ini banyak digunakan di rumah-rumah penduduk di seluruh Indonesia dan mulai 2017 produk waterproofing kita ini sudah bisa ditinting, artinya tersedia di ribuan warna. Gitu. Jadi mau pakai warna apapun, tinggal tunjuk gitu. Nanti kita campurin. Ini jadi kalau bahasa di warungnya palu gada ya, apa yang lo mau gue ada gitu ya Pak ya. Betul. Dan yang terakhir baru yang gede juga ya tentunya kategori cat tembok. Nah kalau di kategori cat tembok ini kita masih belum dibilang market leader lah. Kita saat ini menduduki posisi nomor 3 kalau secara overall dari cat tembok ini. Karena posisi ya, nomor Pak, nomor 1 sama nomor 2-nya ini diduduki oleh perusahaan multinasional yang usianya udah lebih dari 50 tahun di Indonesia, jadi jauh lebih tua. Ya. Juga ya Pak, memang mereka lebih lama. Ya kita tetap juga bertumbuh terus di segmen ini. Jadi target kita tentunya ya untuk di segmen cat tembok ini harus naik ke nomor 2, nanti berikutnya baru mau ke nomor 1 gitu. Siapa? Jadi bahkan di segmen yang bukan market leader pun sebenarnya nomor 3 ya Pak, bukan yang anak bontot juga gitu. Betul. Itu ibaratnya udah sepuh gitu ya Pak ya, udah lebih dibandingin Avian gitu ya Pak. Ya. Nah, ini yang menarik juga ya Pak. Tadi kan Bapak juga sempat bilang bahwa ini kan pertumbuhannya lumayan pesat ya Pak dari tahun 97 sampai sekarang. Pasti kan tidak lepas dari mungkin manajemennya dan orang-orang di baliknya yang memang kompeten ya Pak ya. Mungkin bisa dikasih gambaran Pak sebenarnya Avian ini manajemennya seperti apa gitu Pak, struktur perusahaannya. Jadi di Avian sini ini secara family governance kalau saya mulai dulu itu kakek saya ini cukup ketat. Jadi makanya kalau kita lihat di sisi generasi kedua itu hanya ada 2 orang yang terlibat. Nah, berikutnya di sisi generasi ketiga juga 2 orang lagi gitu. Jadi makanya saya tadi bilang hanya kita berempat yang sekarang terlibat di perusahaan dari sisi keluarga. Karena kita mau menjaga istilahnya dari sisi tugas dan tanggung jawab ini harus benar-benar transparan dan akuntabel gitu. Jadi jangan sembarangan nanti mengambil keputusan lalu nggak jelas siapa yang mengambil keputusan, lalu siapa yang salah, siapa yang benar. Nah ini nggak boleh gitu. Jadi dari sudah lama sekali kakek saya ini sudah menentukan bahwa aturan main di keluarga kita di bisnis ini seperti ini gitu. Nah tentunya di sisi positif bahwa kita ini sisanya semua yang di organisasi kita maupun anak perusahaan itu profesional semua gitu. Jadi kita nggak ada saudara-saudara lain yang memang ikut membantu di perusahaan ini gitu. Nah, tapi seperti di layar ini kelihatan bahwa upaya kita ini semua berjalan sama lama dan terakhir di 2017 kita kemasukan
sovereign wealth fund dari Singapura. Jadi ini Wah, BUMN-nya Singapura gitulah ya, yang ikut iya. masuk menjadi pemegang saham di Avian. Itu mereka megang 10% saat ini. Dan biasanya kan kalau yang dari investor asing lumayan ketat ya Pak, dia punya Betul. kriteria-kriteria dalam investasi dan mereka masuk Betul. mana, nggak yang kayak Ya. cap cip cup gitu ya Pak. Betul. Jadi waktu 2017 itu kita di approach oleh mereka kepingin menjadi pemegang saham di perusahaan. Jadi waktu itu proses due diligence-nya itu cukup ketat ya, karena mereka akan tanya banyak hal ya. Lalu mereka juga menggunakan lawyer, auditor, dan berbagai konsultan untuk istilahnya memeriksa lah apakah dalamannya dari Avian ini sesuai nggak dengan yang disampaikan gitu, cocok nggak gini, ada yang nggak bener nggak di mana. Jadi ini proses ini mereka lakukan itu cukup detail selama beberapa bulan. Jadi waktu itu proses mereka sebelum masuk sebagai pemegang saham itu cukup sangat detail sih. Jadi itu yang sudah terjadi semenjak akhir tahun 2017. Jadi Avian ini semenjak 2017 itu sudah memiliki pemegang saham investor asing di luar anggota keluarga. Baik Pak, dan ini menunjukkan gimana komitmennya dari Avian juga untuk governance-nya tetap dijaga ya Pak. Betul. Buat Karena itu yang dituntut sama mereka gitu, nggak boleh istilahnya sembarangan, dan mereka sangat menjunjung tinggi sifat profesionalisme gitu. Jadi semakin banyak yang profesional juga mereka lebih senang gitu. Makanya tata kelola yang kebetulan sudah ditentukan oleh kakek saya ini ya sangat cocok gitu dengan style investor-investor ini. Siap Pak. Ini mungkin sebelum kita semakin dalam nih Pak, saya mau kasih sedikit gambaran untuk teman-teman yang kayaknya udah mulai penasaran dengan struktur offering atau IPO-nya dari Avian ya Pak ya. Ini ya, silakan. Kayaknya udah mulai nih, udah mulai kepo-kepo ya Pak ya. Ini jadi gimana nih, udah mulai menarik gitu. Dari PT Avian ini sendiri kira-kira akan mengeluarkan sekitar 10% dari enlarged capital. Ini offering price per share range-nya itu ada di 780 sampai 930, dan kegunaannya adalah untuk working capital, capital expenditure, dan pembayaran utang ya. Dari indikatif atau indikasi dari capaian hasil sudah mulai masuk book building ya teman-teman gitu. Jadi kalau teman-teman ada yang mau ikutan, ini udah bisa mulai kopi-kopo, udah bisa mulai baca prospektusnya juga, udah tersedia juga untuk teman-teman baca di IPO. Mungkin kita lanjut lagi nih Pak, bahas tentang Aviannya sendiri. Tadi menarik Pak mengenai Bapak bilang bahwa sekarang ini distribusi dari Avian itu menjadi salah satu kekuatan unggul yang ada di Avian gitu ya Pak. Mungkin bisa dijelaskan lagi Pak, sebenarnya apa aja sih kekuatan unggul dari Avian khususnya di industri cat di Indonesia ini Pak? Jadi tadi itu pusat distribusi kita ini kalau untuk di industri bahan bangunan itu harusnya paling luas. Karena kalau dari sisi pusat distribusi sendiri aja per bulan Mei tahun ini sudah di 96 lokasi ya. Dan bahkan 96 lokasi ini meliputi Pulau Papua gitu. Jadi kita bukan hanya di Pulau Jawa, lalu pulau lain di Papua pun kita sudah memiliki 3 lokasi per bulan Mei tahun ini. Lalu bulan depan misalnya kita mau buka satu lagi di Papua. Kebetulan kota yang kita akan buka itu di Timika bulan depan. Ya. Jadi kita memang cukup mendukung perkembangan dari pemerintah Indonesia yang mau melakukan pemerataan dari kondisi ekonomi, bukan hanya berkonsentrasi di Jawa, tapi banyak-banyak juga di luar pulau. Jadi ini terus terang salah satu kekuatan kita. Tapi di luar pusat distribusi sendiri pun kita juga masih punya pusat distribusi pihak ketiga. Nah, jadi kalau gabungan dari ini semua, itu ada di lebih dari 126 titik, dan ini yang melayani lebih dari 52.000 toko bangunan tadi itu. Baik Pak, ini kalau saya lihat mungkin apakah semua distribusinya itu Avian yang punya atau ada yang kayak model orang lain bisa distribusiin juga sih Pak, dikit orang gitu atau gimana? Ya, jadi yang 96 milik kita sendiri, tapi sisanya yang 30 itu distribusi pihak ketiga. Oke. Ya, nah ini di peta ini ada kelihatan. Jadi yang titik hijau tua itu yang milik kita. Kalau yang warna kuning itu milik distribusi pihak ketiga. Nah, itu kan kelihatan di tabel atas itu yang 96 itu milik kita, kalau yang 30 itu baru yang independent DC itu yang milik pihak ketiga tadi itu. Jadi mereka dua channel ini bergabung untuk istilahnya memberikan pelayanan ke toko bahan bangunan di seluruh Indonesia atas kebutuhan dari produk dari Avian Brands gitu.
Oke, ini kelihatan sejauh apa ya Pak jangkauannya ya Pak ya? Ya, Berburu jadi gambar ya. betul. Jadi kalau dilihat dari peta ini benar-benar kita ini ada dari Sabang sampai Merauke dan ini masih belum selesai ya. Jadi karena kita masih akan terus bertumbuh. Jadi untuk 5 tahun ke depan itu jaringan distribusi kita yang sendiri dari 96 ini akan menjadi 135. Jadi kalau kita udah menyentuh 135, mungkin waktu itu kita udah selesai ya. Ada penambahan pun mungkin sangat perlahan lagi. Jadi sudah nggak secepat yang sekarang. Dan apa namanya, tentunya customer kita juga akan bertambah. Saat ini customer kita bisa dilihat di tabel itu ya, di tengah-tengah itu. Karena ada tabel dibagi dari pulau utama itu Jawa, Sumatera, Sulawesi di sebelah kanan itu. Nah itu kelihatan itu. Retail shops kita kelihatan di sebelah kanan itu. Jadi customer kita di Jawa itu jumlahnya lebih dari 30.000 gitu. Kalau di Sumatera itu lebih dari 10.000 gitu. Jadi toko-toko inilah yang memang memberikan support terhadap penjualan produk kita gitu. Satu hal lagi yang membuat kita agak unik, kita ini tidak melayanin yang namanya istilahnya property developer. Jadi Oh bisnis gitu kita Pak. ini murni dari toko bahan bangunan, betul, betul. Jadi kita hampir tidak melayani property developer. Jadi kita ini hanya repainting, kita ini hanya ke toko bahan bangunan. Jadi property developer itu hampir tidak ada terhadap kontribusi terhadap sales kita. Jadi ini beberapa orang yang lagi dekor room saya kayak ngecat ulang gitu ya Pak, bukan orang yang pertama kali Betul, ngecat rumah gitu ya betul, Pak ya. betul, 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 betul. Oke, terus ini kalau gitu yang mungkin juga jadi banyak yang penasaran ya Pak, kan ini dibilang bahwa mungkin industri cat itu growth-nya tinggi ya Pak ya. Ini kalau dari Avian sendiri gimana tuh Pak? Kira-kira ngelihat ini kita udah mulai sedikit-sedikit masuk ke keuangan ya Pak ya. Ya. Dari segi profitnya, dari segi gimana sebenarnya growth-nya seperti apa sih Pak? Jadi kalau kita lihat tarik mundur mulai tahun 2017 sampai tahun kemarin ya, CAGR kita untuk pertumbuhan sales itu kalau di atas 12%. Jadi sedangkan kalau industri cat sendiri menurut Frost & Sullivan itu growth-nya di Indonesia itu di sekitar 7,9%. Jadi sebenarnya kita buktikan dari sana dengan konsistensi growth kita bahwa kita ini sudah selalu beat the market gitu. Jadi bahkan tantangan terakhir di 2 tahun ini kan ada pemilu di 2019, di mana boleh dibilang kondisi ekonomi tidak terlalu bagus pertumbuhannya, itu pun kita masih bisa tumbuh di sekitar 8-9%. Tapi yang paling berat itu tahun lalu kena COVID kan, karena COVID ini kan boleh dibilang kan benar-benar suatu hal yang sangat baru bagi seluruh dunia ya. Jadi bingung kita ini apa yang terjadi gitu. Untuk pertama kalinya Lebaran tahun lalu itu kita omset itu minim loh, karena orang-orang saya rasa lagi bingung ini. Waduh, kena COVID ini gimana gitu. Jadi ya, yang namanya mau Lebaran tahun lalu itu pengecatan demand itu juga sangat minim gitu. Nah, tapi akhirnya ya kita tetap menjaga, kita melakukan cost saving, kita melakukan berbagai istilahnya perubahan strategi, sehingga kalau dilihat di EBITDA kita di tengah maupun profit for the year, kita punya profit di tahun lalu meskipun growth omset hanya hampir 2%, tapi profit kita masih tumbuhnya masih sangat sehat. Nah, jadi ini tentunya gabungan antara effort di upaya kita di sisi cost saving maupun upaya di biaya-biaya lain yang bisa kita tekan gitu, yang membuat kita bisa tetap tumbuh di tahun lalu. Nah, jadi untuk dari sisi kemampuan perusahaan untuk tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan industri sendiri itu kita sangat yakin karena infrastruktur kita ini sangat mendukung gitu, bukan infrastruktur negara Indonesia saja, tapi infrastruktur yang dimiliki oleh Avian Brands gitu. Ini menarik sekali loh Pak, karena bahkan ketika terkena pandemi dan ini bahkan Bapak bilang bahwa omsetnya sudah menurun, tapi pertumbuhannya kalau kita dari sisi penjualan, EBITDA dan net profit itu tumbuhnya masih double digit ya Pak? Ya betul, betul. Nggak cuma berapa, nggak cuma ya 10 gitu, bahkan 10 pun sudah hebat ya Pak untuk tahun lalu ya. Ini bahkan 20% gitu ya Pak? Ya, jadi kalau dilihat di grafik yang paling bawah, profit kita ini semenjak tahun 2017, net profit kita ini sudah mendekati 20% ya. Jadi di 2017 kelihatan itu 18,6, di 2018 itu bahkan lebih dari 20, di 2019 itu ada sedikit kompresi karena waktu itu pembukaan kantor pemasaran kita agak terlalu gencar waktu itu. Jadi kita membukanya di banyak tempat waktu itu, rekor dibuka di 12 lokasi.
Jadi ada tambahan sedikit biaya, tapi kembali lagi ke tahun lalu, kembali ke hampir 20% lagi net profit kita. Jadi memang net profit kita ini sangat sehat gitu. Di luar omset yang kita tumbuhnya juga selalu CAGR-nya double digit, net profit kita pun bisa kita jaga di sekitar 20%-an. Jadi ini ya Pak yang dibilang bahwa ini memang secara pertumbuhan atau growth yang sering orang tanya itu di sini memang di atas rata-rata ya Pak. Maksudnya sangatnya tinggi gitu growth-nya. Betul. Dan satu hal lagi yang menarik ya, kalau kita, karena di Indonesia ini kan nggak ada perusahaan cat yang sudah go public. Jadi tentunya dari sisi investor kan bingung, ini perusahaan cat ini seperti apa gitu. Nah, kalau kita ngelihat, kita refleksi terhadap industri cat di dunia ya. Karena kalau kita di Indonesia nggak ada kan mau nggak mau kita ngelihat ke regional bahkan sampai ke seluruh dunia ya. Yang terjadi di tengah-tengah serangan pandemi COVID itu adalah perusahaan cat yang di segmen dekoratif atau cat untuk rumah itu umumnya mengalami pertumbuhan yang cukup sehat. Nah, karena hubungannya dengan tadi itu, kalau orang lagi diem-diem di rumah nggak ngapa-ngapain kan, ya lebih baik memperindah kondisi di rumah lah. Nah itu baik itu mulai dari pengecatan dan lain-lain, betul. Jadi itu yang terjadi memang di seluruh dunia gitu. Jadi bisnis cat dekoratif ini sendiri di tengah serangan pandemi COVID ini bisa menunjukkan resiliensinya gitu. Jadi di banyak negara memang yang fokus di segmen dekoratif ini bisa survive. Sayangnya kalau cat yang lain, misalnya ada yang kuat di cat untuk otomotif, cat untuk marine, cat untuk protektif, nah itu memang tahun lalu kena COVID ini mereka agak berat. Karena ya biasalah, bisa dibayangin kan, kena serangan COVID, siapa yang mau beli mobil gitu, siapa yang mau beli motor gitu, wah nunggu deh. Lalu capex yang lain untuk kebutuhan renovasi, apa untuk pabrik ini, pengecatan apa, juga dipending semua tahun lalu. Jadi oleh karena itu mereka kena hit gitu. Tapi kalau untuk kebutuhan rumah, justru di opposite, sebaliknya. Karena orang-orang di rumah itu nganggur kan, mau ngapain gitu. Ya udahlah dicat sendiri deh rumahnya Pak, gitu. Biasa bisa ngeliat pohon apa segala macam, sekarang cuma tembok ya Pak ya. Nah itu makanya. Oke, terus Pak ini pasti kalau kita udah ngomongin sekalian masuk ke keuangannya ya Pak, ini sebenarnya kalau melihat dari angka penjualan yang bisa tinggi dan ini juga EBITDA-nya bagus, ini marginnya berarti bagus juga ya Pak untuk perusahaan cat ya? Ya, jadi kita ini sebagai perusahaan cat itu memiliki satu lagi keunggulan yang memang banyak beda dengan perusahaan cat lain, yaitu kita ini vertically integrated. Jadi kita ini terintegrasi, baik itu mulai dari hulu sampai ke hilir gitulah ibaratnya. Nah, coba bisa dibayangin ya, kalau kita ini terintegrasi, berarti setiap kita melakukan pembuatan bahan baku apapun sendiri, otomatis kan mendapat cost saving ya, di mana cost saving itu akan nambah ke profit kita. Kita contohnya sekarang, kita bahan baku cat yang paling utama itu resin. Nah, resin ini adalah istilahnya itu seperti kayak perekatnya gitu kalau bikin lem, yang buat cat ini bisa nempel di dinding, bisa nempel di permukaan kayu. Nah, itu namanya itu bahan itu namanya resin. Ya, kayak lemnya gitulah. Nah, itu namanya resin. Itu 98% kita buat sendiri gitu. Jadi teknologi kita pembuatan resin sendiri. Jadi kita punya tangki reaktor itu gede-gede gitu di pabrik. Ini yang untuk masak. Jadi resin ini harus dimasak, bisa berhari-hari masak resin itu. Lalu untuk transport ke gedung-gedung produksi yang lain kita pakai pipa. Jadi pipa di dalam pabrik kita itu panjangnya juga beberapa kilometer karena pipanya banyak. Nah, jadi penyaluran apa semua itu pakai pipa gitu. Jadi ini juga justru menambah. Kalau kompetitor lain mereka resinnya beli gitu. Kalau kita resinnya bikin sendiri gitu. Ya otomatis ada cost saving di sana. Lalu kemasan gitu, kemasan metal kita, kaleng-kaleng kita yang metal kita bikin sendiri gitu. Jadi otomatis kita juga ada cost saving di sana. Belum lagi tadi yang saya bilang kan kalau dari sisi distribusi, jaringan distribusi kan kita miliki sendiri. Jadi sehingga distributor kita misalnya untungnya berapa persen gitu. Nah, kita juga dapat untung di sana gitu. Nah, ini jadi grafik di kiri ini terus terang itu menunjukkan secara bisnis model kita ini memang sangat diuntungkan karena ya 4 faktor inilah. Yang pertama dari sisi pricing karena kita market leader, yang kedua dari sisi scale karena skala tangki kita kan gede-gede, yang ketiga dari sisi backward integration tadi itu bahan baku sebagian kita buat sendiri, dan yang keempat adalah dari kita juga mendapat extra margin atau profit dari perusahaan distribusi yang kita miliki tadi itu di 96 dari Sabang sampai Merauke. Jadi kalau semua ini digabung maka lahirlah margin kita yang sangat superior, yang memang jauh lebih tinggi dibandingin dengan para pabrik cat yang lain. Bahkan di seluruh dunia,
kita ini memiliki salah satu margin yang tertinggi memang, bukan di Indonesia aja ya, tapi di seluruh dunia gitu. Jadi ini bahkan dibandingin di Indonesia jauh lebih tinggi, tapi di dunia juga hal yang tertinggi ya Pak. Itu bahkan kalau Ya, dibandingin negara-negara lain kelihatan banget ya Pak bedanya ya. betul, betul. Jadi nanti kalau kita udah publik apa segala kan ini data juga sudah semua udah beredar. Jadi bisa dilihat margin kita dibandingin sama kompetitor kita misalnya yang dari Thailand, dari India, dari Korea, dari Jepang, dari Amerika, dari Eropa, bisa dilihat margin mereka berapa gitu. Benar, dan ini yang tadi Bapak bilang juga bahwa ini karena perusahaan ini semua terintegrasi dengan baik, dari bahkan bahan bakunya udah produksi sendiri, proses sendiri, kirim juga sendiri gitu ya Pak, ibaratnya delivery sendiri gitu ya Pak. Betul. Jadi kita berusaha memang untuk memaksimalkan return atau memaksimalkan profit kita di perusahaan ini dengan melakukan integrasi tadi itu. Dan itu juga mungkin menjaga kualitas barangnya juga ya Pak, karena kan ibaratnya semua yang kerjain sendiri ya Pak. Ya, betul. Tentu. Karena produk inovasi itu kan merupakan salah satu bagian yang sangat penting ya. Karena bisa dibayangin, pusat distribusi kita kalau tersebar dari Sabang sampai Merauke, tapi tidak didukung oleh produk yang berkualitas, ya saya rasa konsumen Indonesia nggak mau dong mendapatkan produk yang jelek gitu. Jadi inovasi dari kita ini beraneka ragam. Mungkin di slide kita ada ya, menunjukkan slide untuk Avian Innovation Center kita, kelihatan kali harusnya. Cocok banget Pak, ini aku juga tadi mau sekalian nanya itu Pak, emang kira-kira inovasi produknya apa aja sih Pak? Gitu kan inovasinya seperti apa yang bisa diberikan oleh Avian ya Pak? Ya, jadi sudah lama sekali yang namanya produk inovasi itu menjadi salah satu alasan kenapa kita juga bisa tumbuh. Jadi kalau kita tarik mundur ya, hal apa sih yang sebenarnya mendorong agar Avian ini bisa tumbuh? Ada dua. Pertama, pembuatan distribusi dari Sabang sampai Merauke. Lalu yang kedua adalah dari sisi inovasi. Jadi dua hal ini saling mendukung untuk terus memberikan kita kekuatan di mana kita bisa terus mengambil market share ke depannya lagi. Jadi inovasi yang kita lakukan itu macam-macam ya, mulai dari green product, mulai dari produk yang istilahnya green product itu apa sih? Produk yang hampir tidak ada baunya, produk yang kandungan bahan kimianya itu memasuki batas-batas yang rendah sehingga aman untuk manusia. Kita juga banyak cat yang misalnya dulu kalau kita biasa ngecat rumah itu kan habis dicat ruangannya itu harus nunggu beberapa hari karena biar baunya hilang gitu. Sekarang sudah nggak perlu. Sekarang banyak cat yang kita pagi dicat gitu, malam ruangan itu dipakai untuk makan sudah nggak apa-apa gitu karena hampir nggak ada baunya gitu. Wah, hebat banget Pak. Iya, banyak. Kita banyak produk yang memang inovasi ke arah produk yang lebih ramah lingkungan, produk yang lebih biar kalau dipakai sama konsumen itu jauh lebih nyaman, dan tentunya kualitas kita ini juga mendukung. Yang terakhir kita launching juga ada produk yang untuk eksterior, di mana kita bisa memberikan proteksi terhadap kualitas maupun kepudaran dari warna tersebut sampai 15 tahun gitu. Jadi ini salah satu contoh-contoh doang. Jadi banyak produk kita ini yang memang sudah kita luncurkan ke pasar, dan kita di Indonesia ini kan kita juga tahu ya, konsumen itu kan beraneka ragam. Jadi varian produk kita ini mulai dari yang paling premium sampai yang paling ekonomis, kita bikin semua. Jadi biar konsumen di negara manapun, di bagian manapun bisa menggunakan produk kita gitu. Jadi ini benar-benar mau apapun yang dibutuhin, mau buat apa, rumahnya model kayak gimana gitu, kita bisa gitu ya Pak ya? Betul. Karena di luar yang kita sudah ada ini pun kita masih terus melakukan inovasi. Yang terakhir contohnya kita berkolaborasi sama Disney nih. Nah, jadi kita punya produk yang dengan Disney yang kita memang mau baru launch ke pasar. Jadi produk yang dari Disney bisa dibayangin dong. Disney itu kan nggak sembarangan pilih. Dia pasti ketat pemilihannya. Jadi dia dari sisi dia harus ramah lingkungan. Lalu produk ini harus, apalagi ini ditujukan untuk cat untuk kamar anak-anak gitu. Kan kita sendiri kan nggak mungkin untuk kamar anak-anak lalu menggunakan bahan yang istilahnya nggak aman gitu kan, nggak boleh dong. Itu kan nggak tanggung jawab namanya. Jadi ini kita juga sudah kita launch ke market. Lalu ada cat yang aneh-aneh juga, misalnya yang untuk special effect itu. Ada ya, kita punya cat yang glow in the dark. Jadi kalau dicat itu ya bisa nyala gitu kalau lampunya dimatiin. Lalu ada cat yang magnetik. Jadi kalau dinding dicat dengan cat magnet tadi itu, lalu kita ada mainan apa atau ada aksesoris apa yang ada magnetnya ditempelin, itu bisa nempel dia. Ya, pengembangan ke arah sana lah, di luar produk-produk yang cat tembok yang berkualitas yang lain. Jadi macam-macam sih.
Oke Pak, ini menunjukkan gimana bukan cuma distribusi mitra tel yang menyeluruh, jenis produknya juga menyeluruh ya Pak. Jadi Betul, semua betul. segmen ada, semua Ya, harga ada, semua kebutuhan juga ada, dan mitra tel sendiri juga akan terus-menerus inovasi untuk terus gimana caranya nggak stuck gini-gini aja ya Pak, yang perusahaan harus berkembang terus ya Pak. Dan tadi betul. mungkin yang menarik juga adalah menjaga kepercayaan konsumen juga ya Pak, kayak tadi kan Bapak ngasih semacam garansi gitu untuk kepudara dalam 15 tahun. Jadi kita tuh nggak cuma beli terus dilupain gitu ya Pak. Betul, betul, betul. Ya. Jadi apa namanya? Memang kita ini melihat dasar dari semua produk inovasi itu melihat kebutuhan di konsumen. Apa sih kira-kira yang dibutuhkan oleh konsumen, lalu bagaimana kita bisa membantu untuk menjawab kebutuhan dari konsumen tersebut. Nah, jadi ini yang memang dasar dari kita untuk bisa lebih memenuhi kebutuhan yang ada di dalam negeri ini gitu. Jadi memang ini yang kita pikirin gitu. Oke Pak, mungkin kita udah bahas nih Pak, dulu gimana dari mulai 97 sampai sekarang, terus sekarang gimana dengan high margin, growth juga tinggi dan inovatif. Mungkin sekarang tanya ke depannya, sebenarnya apa sih Pak strategi dari Avian tadi untuk ke depannya? Kan kita tahu bahwa pasti kan kita pikirin long term growth gitu ya Pak, kita mikirin apalagi nih yang kira-kira mau menjadi pijakan untuk Avian untuk terus meningkatkan perusahaannya Pak. Ya, jadi sebenarnya kalau kita lihat Indonesia ini dengan 270 juta lebih penduduk ya, itu memang memiliki daya tarik yang luar biasa. Jadi kita melihat bahwa apapun yang sudah dilakukan oleh pemerintahan Indonesia selama berapa puluh tahun semenjak Indonesia merdeka, ini kan mulai kelihatan hasilnya, di mana kondisi keuangan kita semakin solid, kondisi kualitas perusahaan-perusahaan di Indonesia juga semakin membaik, dan semuanya ini termasuk juga kondisi SDM-nya kan rakyat Indonesia juga semakin hari semakin pintar, semakin hari semakin mengerti banyak hal soal teknologi dan lain-lainnya, karena digital ecosystem ini kan mempercepat transfer of knowledge ya di Indonesia ini. Nah, jadi kalau kita melihat sekarang hubungannya dengan chat apa segala, jadi kita melihat bahwa kita ini juga memiliki masa depan yang sangat cerah, karena seiring dengan pertumbuhan rakyat secara daya beli, kondisi middle income juga naik, rate untuk urbanisasi juga meningkat, semua hal kalau ini meningkat, tentunya kebutuhan untuk chat juga meningkat gitu. Nah, tadi kan disebutin bahwa setiap lebaran itu kan ada penggunaan chat dari sisi repainting ya. Kan ini lebih driven karena cultural ya, karena kebiasaan. Jadi kalau mau lebaran mah harus ngecat rumah gitu. Jadi Ya, orang-orang lagi pada datang kalau rumahnya jelek gitu ya Pak ya. betul. Jadi saya sering ngobrol sama investor, saya bilang, waduh saya ini sangat sangat hoki, saya bilang. Dia bilang, kenapa loh? Saya ini jualan cat di negara yang paling cocok gitu, karena di Indonesia ini ada lebaran gitu. Di negara-negara lain seperti Jepang, Hong Kong, China nggak ada lebaran, saya bilang. Jadi kalau mau jualan cat di sana ya nggak bisa ngandalin lebaran gitu. Nah, jadi kita makanya kenapa kok Avian Brands ini meskipun kita hanya fokus di segmen repainting, tapi kita bisa terus survive dan bahkan bisa menjadi market leader. Nah, itu salah satu terus terang alasan kenapa kok profit kita sangat tinggi ya. Karena kita fokus itu hanya di segmen repainting. Kita kan tadi saya bilang kita tidak melayani dari sisi property developer. Karena untuk pembangunan rumah baru dan lain-lainnya ini kompleksitasnya cukup tinggi. Dan biasanya dari sisi margin juga akhirnya tergerus gitu. Makanya kita memilih, oke, itu channel yang kita nggak mau pilih deh. Kita lebih baik fokus ke segmen yang retail aja gitu, ke toko bahan bangunan aja. Oke Pak, ini mungkin dari teman-teman udah mulai banyak pertanyaan juga nih Pak. Mungkin kita bisa sekarang mulai jawabin pertanyaan dari teman-teman sama Bapak juga ya Pak. Ini untuk pertanyaan pertama nih Pak. Tadi kan selalu kita bahas mengenai segmentasi harga yang dimana kan ini semuanya ada. Tapi dari teman-teman ini pengen tahu Pak, sebenarnya segmen mana sih Pak yang menjadi fokus utama atau bisa dibilang target utama Avian gitu Pak? Apakah yang segmen rendah, yang menengah, atau yang tinggi, dan kira-kira kenapa Pak? Jadi kalau kita melihat secara kondisi ekonomi di Indonesia, segmen menengah ini masih merupakan segmen yang paling gede demand-nya ataupun potensinya. Karena kalau kita ngelihat secara positioning harga dari yang paling ekonomis ke segmen menengah maupun yang paling mahal, ini posisi harganya ini cukup tinggi. Jadi sebagai gambaran, segmen yang paling ekonomis naik ke segmen tengah, itu secara harga naiknya itu 4 kali lipat. Nah, sedangkan dari segmen menengah, kalau kita mau ngomong yang premium, itu juga naiknya juga 4 kali lipat lagi.
Oh Jadi gitu. tentunya karena kalau dibandingin dari yang paling ekonomis ke yang paling mahal, berarti naiknya 16 kali lipat gitu. Jadi kan jadi mahal gitu. Jadi makanya segmen yang menengah ini tetap secara potensi masih tetap kuenya paling gede kalau di Indonesia ini. Nah, tapi dari sisi Avian Brands, kita ini kan tadi bilang bahwa kita ini mau ada di semua segmen ya, baik itu dari yang paling ekonomis sampai ke paling premium. Jadi semua segmen ini kita ada, tapi fokus kita sekarang itu lebih banyak ke segmen yang menengah sampai ke premium terus terang. Karena dengan Oke. kondisi ekonomi rakyat yang semakin kondisinya semakin membaik, kondisi duitnya makin banyak, ya mereka semuanya secara alami akan mau minta menuntut produk-produk yang memiliki value added, memiliki keunggulan-keunggulan yang lebih arahnya ke premium. Jadi itu kita ikutin ke permintaan konsumen di Indonesia. Baik Pak. Nah jadi memang ke arahnya ya kita kan juga maunya Indonesia sebenarnya semakin tinggi ya Pak dari segi Betul. ekonominya gitu. Jadi Betul. melihat perkembangan pertumbuhan ekonomi juga disesuaikan gitu ya Pak. Betul, betul. Makanya jadi ke menengah gitu. Baik Pak. Hmm. Nah, ini pertanyaan kedua Pak, mungkin ini terkait kondisi sekarang ya Pak tentang komoditi dan pasokannya. Jadi kira-kira seberapa besar Pak dampak dari kenaikan harga minyak? Karena kan kita tahu harga komoditi lagi banyak yang naik ya Pak. Dan adakah kesulitan pasokan resin gitu Pak? Ya. Jadi kalau kita lihat sekarang ini bahan baku di dunia ini bukan hanya di cat ya, banyak sekali bahan baku yang cukup berdampak ya. Karena terus terang serangan dari pandemi COVID ini pertama kali dialami oleh seluruh negara di dunia. Jadi mereka ini semua termasuk Indonesia itu cukup bingung melihat apa yang terjadi efek dari pandemi COVID. Kalau kita baca dari berita kan kelihatan juga bahwa istilahnya Apple perusahaan teknologi yang sedemikian terkenal di dunia aja sampai dari sisi chips saja sampai shortage gitu, Benar. kekurangan chipsnya. Karena itu juga menunjukkan bahwa orang-orang semua beranggapan bahwa COVID ini akan menurunkan permintaan, tapi tidak terduga ternyata dengan COVID, dengan banyaknya migrasi ke ekonomi digital, banyak belanja online, tambah mereka ini beli laptop, beli handphone, beli tablet dan semuanya, akhirnya chipsnya kehabisan gitu. Karena awalnya mereka berpikir, wah ini permintaan turun, ya udahlah kita turunin gitu. Nah, kalau di sisi dunia cat, karena tadi itu juga kita melihat bahwa demand untuk cat di sisi konsumen ini kan masih cukup sehat ya, karena repainting rumah tetap berjalan. Tahun lalu aja kita kena efek dari Lebaran, sehingga pertama kalinya itu permintaan cat tidak tinggi. Tapi sekarang kan tahun ini kan sudah recover, sudah kembali ke semula gitu. Jadi permintaan cat sudah tinggi dan kita melihat bahwa permintaan tinggi ini bukan hanya di area Jakarta, bukan hanya di Pulau Jawa, tapi seluruh luar pulau pun juga tinggi gitu. Oke, Jadi menyeluruh ya Pak? betul, menyeluruh. Jadi, nah karena kekuatan kita ini kan bukan hanya di satu area Jakarta gitu aja, kan produk kita ini benar-benar tersebar dari Sabang sampai Merauke gitu. Jadi makanya itulah yang kita lihat bahwa nggak terlalu masalah sih. Kita melihat bahwa kondisi bahan baku yang naik di dunia cat apa segala ini masih bisa diatasin oleh hampir seluruh pabrik cat yang ada di Indonesia ini dengan cukup baik. Masih dalam kendali ya Pak? Masih dalam kendali. Ini pertanyaan mungkin melanjutkan ya Pak, dia masih dalam pertanyaan yang sama, jadi juga mungkin menanyakan apakah bahan baku impor yang lain juga ada masalah, dan kira-kira gimana strategi untuk mengendalikan risiko nilai tukar Pak? Jadi sekarang ini kalau kita ngelihat dari memang bahan baku cat ini hampir tidak ada yang diproduksi di Indonesia. Sedikit sekali komponennya, karena kebanyakan itu masih impor. Dan kenapa kok nggak ada yang di Indonesia? Karena skalanya terlalu kecil. Jadi cat ini singkat cerita, kalau mau membuat cat itu bahannya banyak banget. Sangat berbeda dengan industri lain, misalnya kalau kita ambil contoh di bahan bangunan, misalnya untuk pipa PVC gitu. Itu kan bahannya pakai resin PVC gitu. Itu dominan banget, bisa 70% gitu, lebih dari 70%. Tapi kalau cat itu resin yang tadi saya cerita yang merupakan lemnya untuk itu kontribusi terbesar itu hanya 15% dari COGS kita. Nah, jadi yang lain itu lebih kecil-kecil semua. Jadi kecil-kecil tapi banyak banget gitu macamnya. Jadi makanya gitu ya, Pak, ya? Betul. Jadi makanya kalau kita di Indonesia mau set up bahan baku ke sana susah karena perusahaan ini harus ekspor. Kalau dia nggak ekspor dia nggak bisa survive. Jadi makanya sampai hari ini hampir semua pabrik cat di Indonesia, bukan hampir, semua pabrik cat di Indonesia itu impor. Nah, tapi kembali lagi, kestabilan nilai tukar rupiah terhadap US dollar ini memang cukup berperan terhadap kelangsungan bisnis dari usaha cat. Jadi makanya
kita harus selalu melihat bahwa ini akan bisa mempengaruhi harga jual ataupun kebutuhan dari kita untuk melakukan koreksi. Perlu harga naik enggak kalau memang rupiahnya melemah dan dolarnya menguat gitu. Tapi sekali lagi di pandemi COVID ini saya cukup mengapresiasi kemampuan pemerintah Indonesia untuk menjaga nilai tukarnya sehingga cukup stabil gitu. Jadi kita juga melihat dari sisi itu cukup terjaga dengan baik. Baik Pak. Nah, ini juga masih melanjutkan Pak. Kalau seperti itu kira-kira apakah margin akan terjaga Pak sepanjang tahun 2021 dan 2022? Ya, performance kita sampai di Oktober ini masih cukup terjaga dengan baik. Jadi yang kita margin ini juga masih bisa kita maintain dengan baik. Memasuki tahun 2022, saya rasa dengan kondisi COVID yang sudah semakin terjaga bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia, di mana sekarang ekonomi akan semakin terbuka. Misalnya ke Singapura, kemana kan banyak negara semakin membuka diri ya, termasuk Indonesia juga terhadap beberapa negara asing. Dan ini saya yakin akan dilanjutkan di tahun depan. Sehingga kemampuan kita untuk menjaga margin ini juga sesuatu hal yang kita sangat percaya. Karena sekali lagi, infrastruktur dari Avian Brands ini kita ini kan vertically integrated, sehingga kita ini mempunyai banyak keunggulan di mana kalau terjadi pergerakan dari harga bahan baku dari ini kita jauh lebih memiliki cushion atau memiliki apa ya istilahnya memiliki betul yang kita lebih cenderung lebih banyak daripada kompetitor kita. Oke Pak, ini nyambung lagi nih Pak, margin, tapi mungkin sekarang marginnya ini lebih ke masa lalu. Kalau tadi pertanyakan sekarang masa depan ya Pak. Ini ada yang minta pecahan nih Pak, terkait ekspansi margin di tahun 2020 ketika pertumbuhan revenue itu 2%, tapi net profit-nya itu bisa tumbuh 20% secara year on year, Pak. Ya. Jadi tadi saya bilang bahwa di serangan pandemi COVID itu kita terus terang harus berpikir dengan cepat ya. Kita ini gimana gitu, karena pertama kali tadi saya bilang Lebaran itu nggak ada omset gitu. Jadi dibandingin dengan biasanya lonjakan omset yang tinggi di Lebaran, tapi tahun lalu kita nggak mengalami pertumbuhan itu. Jadi kita bingung juga, wah ini apa yang kita lakukan. Lalu tentunya kita ini kan setiap bulan selalu mengadakan board meeting untuk melihat performance perusahaan. Lalu kita langsung mengambil action yang cukup cepat, di mana kita harus bereaksi terhadap kondisi yang memang sangat tidak menentukan ini. Kita immediately itu melakukan cost saving. Jadi biaya dari sisi marketing yang bisa kita tekan, kita stop. Dulu kita ini punya billboard banyak. Dan seperti diketahui, billboard itu kan mahal ya di Indonesia ini. Billboard kita ini waktu maksimum itu kita punya 140 lokasi. Waduh. Wah, bener-bener banyak di mana-mana. Kota lebih banyak distribusinya ya Pak. Oh iya betul, ya, kota kayak Labuan Bajo gitu. Kita nggak punya distribusi di sana, kita punya di kota lain gitu. Tapi kita punya billboard di sana gitu. Jayapura, Nabire, Timika, kota yang kecil-kecil gitu juga punya billboard. Tapi kita ngelihat, waduh, ini COVID ini orang tidak cenderung di jalan, jadi kita merasa billboard ini nggak cocok bagi kita. Mungkin bagi orang lain masih cocok, tapi bagi Avian Brands ini kurang cocok. Jadi kita stop. Jadi kita tahun lalu kita terminate semua kontrak dengan billboard sesuai dengan waktunya, karena kan sudah ada komitmen. Jadi begitu selesai kita stop, kita selesai kita stop. Nah ini tentunya langsung berkontribusi terhadap improvement dari net margin kita. Jadi omset cuma hanya naik 2%, tapi net margin kita bisa tumbuh lebih dari itu, pada umumnya didorong oleh cost saving. Tapi hal kedua yang tentunya membantu kita itu dari sisi gross margin. Karena COVID ini juga mempengaruhi seluruh dunia. Jadi bahan baku kita ini juga terbantu. Mereka itu tahun lalu itu hancur semua ini harga bahan baku. Jadi kita bahan bakunya hancur, harganya turun, ya gross margin kita kan naik. Tapi sekarang kelihatannya para supplier ini balas dendam. Kalau tahun lalu dia marginnya jelek banget, sekarang dia balas dendam ini. Tahun ini wah harganya lomba-lomba naik semua gitu mereka. Jadi ya memang itu yang terjadi. Jadi Mas sebenarnya itu lebih karena dari sisi biaya ya Pak, kalau tahun 2020 ya itu kan biaya sama improvement di gross margin. Dua hal ini yang mendorong agar profit kita tahun lalu bisa naik 20%. Ya, betul. Walaupun memang tahun 2020 sih teman-teman tahun yang membingungkan untuk kita semua ya Pak. Itu tahun yang dimana semuanya ada penyesuaian di semua industri sektor ya Pak. Betul. Tapi yang penting kita tunjukkan bahwa meskipun perusahaan kita ini gede, tapi kita ini secara pergerakan ini masih tetap agile. Jadi kita ini cepat. Karena kita ini kan on the ground ya, jadi orang-orang kita kan tersebar di seluruh Indonesia. Jadi kita tahu nih kondisi pasar gimana, lalu ini gimana, lalu langkah apa. Jadi saya cukup sering meeting dengan tim orang-orang kita di banyak tempat. Ini untuk melihat, gitu ya, Pak, ya? Betul, kita mau tahu ini kondisinya gimana sih, lalu kita harus berbuat apa. Jadi itu action yang kita lakukan dengan cepat
untuk tetap menjaga kita punya margin di tahun lalu. Siapa? Nah, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Ini mungkin udah mulai berbeda Pak topiknya, sekarang mungkin lebih ke produknya. Avian, kenapa sih Pak ini fokusnya itu tidak di pasar developer dan non-dekoratif seperti cat otomotif gitu Pak? Ya, jadi tadi itu pasar untuk rumah baru ke developer ini bagi kita itu sebenarnya ini lebih ke arah ketidakcocokan bisnis model aja. Saya tidak bilang kalau supply ke property developer itu jelek ya tentunya, karena banyak perusahaan yang supply ke property developer. Tapi secara dari sisi Avian Brands, kita ini kan dimulai dari perusahaan kecil di Surabaya ya. Sehingga dengan pertumbuhan kita, itu kita selalu mengandalkan toko bahan bangunan. Kalau kita waktu itu langsung mau masuk ke property developer, mungkin secara kesiapan infrastruktur perusahaan waktu itu belum siap. Jadi oleh karena itu kita lebih baik fokus ke toko bahan bangunan. Nah, tapi secara 43 tahun perusahaan berevolusi terus, kita melihat bahwa ternyata secara bisnis model kita dengan banyaknya titik distribusi yang kita miliki sendiri, ini kita jauh lebih cocok untuk tetap fokus itu di toko bahan bangunan. Jadi oleh karena itu kita sengaja tidak mau memilih jalur untuk para developer ini. Jadi kita mikir udahlah, itu kan masing-masing perusahaan kan punya keunggulan masing-masing. Jadi kita lebih baik fokus ke keunggulan kita, yaitu melayani distribusi di toko bahan bangunan. Untuk yang bisnis yang alurnya property developer ya biar itu kuenya dimakan oleh kompetitor kita yang lain karena mereka mungkin lebih expert di sana. Tapi bagi kita benar-benar expert di toko bahan bangunan dari sisi servis, dari sisi apapun itu sangat-sangat kita fokuskan ke toko pelanggan kita di bahan bangunan ya lebih dari 52.000 tadi itu. Ya Pak. Nah, ini pertanyaannya mungkin pertanyaan terakhir nih Pak, nggak terasa kita ngobrol-ngobrolnya udah lumayan lama. Ini pertanyaan favorit Pak, pasti pertanyaan selalu ada gitu ya Pak dari teman-teman sahabat mapan adalah mengenai dividen Pak. Kira-kira sudah besar sih Pak rencana dividen payout yang mau dikeluarkan oleh Avian mengingatkan kasnya akan meningkat secara signifikan gitu Pak. Ya, jadi kalau kita tarik dividen ini kan tentunya ada hubungannya dengan capex. Capex kita ini selalu sangat rendah karena kita ini dari sisi perusahaan ini tidak mengeluarkan biaya capex yang aneh-aneh gitu. Jadi kalau kita tarik mundur beberapa tahun terakhir, capex kita di perusahaan itu range-nya antara 1,8 sampai 1,9% dari omset. Itu aja untuk capex kita. Ini capex maintenance ya, jadi mulai dari infrastruktur IT, karena kan kita pakai ERP ya, dari seluruh lini bisnis usaha kita, dari pembuatan cat bahan baku, apa semua sampai ke distribusi, sampai account receivable itu kan pakai ERP. Jadi infrastruktur IT itu penting. Lalu capex kita juga meliputi tentunya maintenance and repair untuk mesin-mesin yang ada di pabrik, kan harus dijaga semua. Lalu kita juga melakukan investasi terhadap pembelian mesin tinting ini yang bisa nyampur ribuan warna itu. Dan yang terakhir investasi capex kita juga meliputi pembelian armada truk pengiriman, karena kita juga memiliki saat ini mungkin lebih dari 600 truk gitu di seluruh Indonesia. Ini kan harus di permajaan, lalu kita juga harus ini. Jadi itu capex kita itu hanya 1,8 sampai 1,9%. Dari sisi dividen ini semua artinya bahwa Avian ini memberikan komitmen bahwa minimum yang akan kita bagikan itu adalah 50% dari net income yang bisa kita bagikan berupa dividen setiap tahunnya. Siap. Jadi itu ya teman-teman ya jawabannya ya teman-teman ya. Tenang aja nih juga kan walaupun capex juga untuk perbaikan perusahaan ya Pak ya. Baik, ini mungkin udah cukup jelas nih Pak penjelasan dari Pak Ruslan juga. Sebelum kita tutup acaranya di hari ini, mungkin ada sepatah dua patah kata yang bisa Bapak sampaikan Pak. Ya. Jadi dari sisi saya sebagai pemegang saham maupun sebagai manajemen di perusahaan ini bahwa saya udah bekerja selama 21 tahun ya. Jadi ya udah lama sekali. Jadi komitmen kita dari sisi family terhadap perusahaan ini itu tentunya bukan suatu hal yang baru 1-2 tahun aja. Ini 21 tahun saya sebagai generasi ketiga ikut berpartisipasi untuk mengembangkan perusahaan Avian Brands ini. Jadi passion kita terhadap bisnis ini itu sudah tidak perlu diragukan lagi. Itu satu. Kedua, dari sisi komitmen kita maupun dari sisi transparansi maupun dari sisi governance itu akan terbukti bahwa kita ini dari sisi perusahaan itu sangat transparan dan kita ini sangat tanggung jawab. Jadi kita pasti bukan
seperti perusahaan yang istilahnya abal-abal gitu, karena kita ini tanggung jawab gitu. Saya rasa kalau kita tidak tanggung jawab pada saat GIC dari Singapura itu masuk melakukan investasi, pasti sudah tidak lolos gitulah kalau mereka melakukan due diligence ya. Jadi ini juga ada satu level comfort di mana mereka udah istilahnya menyaring bahwa kualitas dari Avian ini sudah mereka saring duluan sehingga memasukin era kita menjajaki untuk PT Avian menjadi perusahaan yang terbuka ini kita jauh lebih matang, lebih siap, dan kita lebih bisa terus maju untuk perkembangan kita yang berikutnya karena market share masih 20% dan target kita ini masih terus tumbuh untuk ke depannya. Siap, Pak. Jadi Terima teman-teman, kasih. Untuk Avian bisa dikepoin lagi teman-teman kalau masih penasaran lebih lanjutnya. Tapi dari kami sekian dari Mandiri Sekuritas. Sebelum ditutup acara, jangan lupa teman-teman untuk isi kuesioner yang akan muncul di layar semua teman-teman Sobat Mapan. Ini bisa kasih masukan ke kami, bisa kasih feedback mengenai acara ini atau ke depannya kira-kira ada saran apa dari teman-teman Sobat Mapan agar acaranya bisa lebih bagus lagi. Sekian dari kami. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Ruslan dan semua tim Avian yang sudah mau berdiskusi dan memberikan informasi ya Pak untuk teman-teman Sobat Mapan. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman Sobat Mapan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you semua. Bye-bye. Thank you, Pak.